Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Prayoga dengan NIM 3312101075. Nah, adapun pada video kali ini saya akan menemukan website dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi dan Amal Polibatam berbasis website. Nah, bisa dilihat pada video ini website yang saya buat sudah selesai. Di sini terdapat halaman landing page seperti ini. Lalu pada sistem informasi ini terdapat 4 aktor, yaitu ada karyawan, aktor admin, super admin, dan manajemen. Nah, dari 4 aktor itu memiliki fitur dan kegunaan yang berbeda-beda. Mungkin saya akan menjelaskan dari aktor karyawan dulu. Kita bisa login, sini masuk. Kita bisa login sebagai karyawan. Nah, oke. Nah, di sini terdapat pada saat kita selesai login, dia akan mengarah ke halaman ini dan sini terdapat total dana nih. Total dana kita itu ada 47.700.000 rupiah. Ini total dana ini real time yang diinputkan oleh admin atau super admin. Di sini terdapat juga pengajuan untuk kita mengajukan pencairan dana. Lalu di sini ada kriteria penerima. Jadi ada jenis bantuannya, bantuan menikah, keguguran, misalnya karyawan meninggal atau yang lain-lainnya. Terdapat juga maksimal nominal yang diajukan untuk bantuan tersebut. Seperti misalnya bantuan menikah itu maksimal nominalnya 1 juta dan keterangannya dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, lalu terdapat juga batas waktu. Nah, dalam batas waktu ini berfungsi untuk misalnya kayak keguguran trimester 2 nih, itu maksimal nominalnya 1 juta. Dia memiliki batas waktu 365 hari. Jadi selama dalam rentan waktu 365 hari setelah dia mengajukan, dia tidak dapat mengajukan ulang lagi. Jadi dia harus mengajukan di tahun depannya. Jadi selama dia masih dalam rentan waktu setahun, dia belum bisa mengajukan pengajuan yang sama. Dia harus memilih pengajuan yang lain. Lalu di sini juga terdapat laporan. Di sini ada tanggal, nominal, jenis bantuan, status, dan deskripsi status. Nah, pada karyawan dia dapat melihat ketransparanan eh, dana nih. Ada alur dana yang keluar. Dia bisa melihat dari tanggalnya, nominal, jenis bantuan. Tapi dia tidak dapat melihat informasi pribadi dari siapa saja yang melakukan pencairan dana karena itu bersifat rahasia. Lalu di sini juga terdapat status. Nah, di sini status dari pengajuan pencairan dana karyawan tersebut. Di sini dia sudah pernah mengajukan dengan jenis bantuan itu kita anak-anak dan statusnya sudah selesai. Di sini juga terdapat bukti transfer yang diupload oleh admin seperti ini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan mengenai role admin. Nah, di sini pada role admin terdapat fitur daftar pengajuan nih. Pada daftar pengajuan ini nanti berisi pengajuan-pengajuan dilakukan oleh seluruh karyawan. Nah, pada menu ini ketika status sudah selesai dibuat oleh admin atau super admin, maka button action ini akan di disable nih. Maka nggak akan bisa lagi diubah statusnya kalau statusnya sudah menjadi selesai. Lain kalau statusnya dibuat ditangguhkan atau ditolak. Lalu di sini ada laporan. Nah, bedanya dengan karyawan tadi, pengurus dapat melihat laporan dengan detail nih, terdapat informasi pribadi dari nama, nomor telepon, dan lain-lainnya dan buktinya nih. Dan pada menu ini juga terdapat ekspor data tuh ke PDF dan ke Excel. Jadi data ini bisa diolah lagi nih kalau diekspor ke dalam Excel. Lalu di sini juga terdapat menu keuangan. Di sini super admin atau admin dapat menambah pemasukan nih. Misalnya seperti ini. Ada pemasukan bulan Maret gitu. Total 5 juta. Nah, di sini juga tertracking ya pengeluaran. Tadi kan di sini ada
uh, kita anak nih, jenis kita anak statusnya sudah selesai, nominalnya 300.000. Maka ketika statusnya menjadi selesai, di sini akan tercatat sebagai pengeluaran nih kita anak, dan kapan waktunya diajukan, dan nominalnya tuh jadi segini 300.000. Di sini juga terdapat pemasukan dari DAP tahap 1 Februari 2 dan 3 seperti ini. Nah, lalu mungkin saya akan menjelaskan pada menu super admin. Oke. Nah, di sini kurang lebih sama kayak admin tadi, ada fitur ini. Lalu ada laporan juga sama, daftar keuangan juga sama. Nah, pembedanya itu antara admin dan super admin adalah, nah, pada ini super admin dapat menambahkan kriteria nih. Nah, jadi hanya super admin yang dapat menambahkan jenis bantuan. Jadi kalau misalnya ini ditambahkan jenis bantuan, maka karyawan dapat melihat jenis bantuan yang lainnya nanti di drop-down pengajuan. Seperti itu. Sini juga ada user, tambah user. Jadi kan pada sistem ini tidak ada yang namanya itu registrasi. Jadi semua user itu dikelola oleh super admin. Jadi ketika ada yang ingin menjadi anggota DAP, maka harus melapor kepada super admin untuk dibuatkan akunnya. Seperti ini. Jadi super admin juga dapat memblok atau unblock orang lain. Ketika di unblock atau di blok, orang tersebut tidak dapat melakukan login. Seperti itu. Dan super admin juga dapat mengubah nama, email, data-data dari pengguna. Lalu saya akan mendemokan manajemen. Nah, pada manajemen ini hanya terdapat satu fitur, yaitu manajemen ini berfungsi untuk memantau nih dari log dan DAP ini pengeluarannya. Jadi fungsi manajemen hanya untuk melihat laporan DAP. Mungkin saya akan langsung mendemokan dari pencairan dana ya. Kita bisa login sebagai karyawan. Oke, saya bisa, dan di sini saya sebagai super admin loginnya. Oke. Nah, mungkin kita akan melakukan pengajuan. Pada kali ini klik menu ini, pengajuan, lalu pilih masukkan nominal yang ingin diajukan. Misalnya saya ingin mengajukan nominalnya 1 juta rupiah ini. Deskripsinya untuk saya menikah pada tanggal 5 Maret 2024. Sini saya memilih bantuan menikah, lalu upload buktinya. Seperti ini misalnya undangan pernikahan. Tapi pastikan dulu untuk menghubungi admin atau super admin ini tentang bukti transfer, tentang bukti pengajuan. Oke, kita mengajukan. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, maka pengajuan berhasil dikirim nih. Kalau kita lihat di sini terdapat statusnya nih dari pengajuan kita tadi. Nah, pada hari ini tanggal 29 Februari ini dengan nominalnya 1 juta, jenis bantuannya menikah, lalu keterangan seperti ini. Nah, ini bukti transfernya akan muncul icon seperti ini, dan akan statusnya menunggu konfirmasi karena bukti transfer karena status belum selesai nih. Jadi admin harus membuat jadi selesai dan mengupload bukti transfer. Jadi ini akan icon seperti ini. Dan ketika kita melakukan pengajuan, itu akan mengirimkan notifikasi email nih kepada admin atau super admin. Kita bisa lihat di sini, refresh. Nah, di sini terlihat
notifikasi nih kepada admin dan super admin. Jadi nanti sebanyak apapun email akun role admin dan super admin, dia bakal mengirim nih emailnya. Sini juga terdapat seperti data pengajuan tadi, nama karyawan, tanggal, nominal, bantuan, deskripsi, dan bukti transfernya, bukti pengajuannya. Seperti ini. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke super admin. Nah, pada ini akan kelihatan nih bahwa ada pengajuan baru nih, statusnya masih kosong nih, berarti belum dilakukan penanganan. Mungkin kita bisa klik konfirmasi. Super admin akan melihat nih data-datanya sudah sesuai atau belum nih. Kita klik konfirmasi. Nah, jika selesai ya dibuat selesai, di sini selesai. Lalu upload bukti transfer. Mungkin kita akan coba ditangguhkan dulu nih. Misalnya jangan bukti dengan undangan dan nominal terlalu besar. Misalnya, lalu kita klik kirim. Maka akan muncul nih di karyawan, di status pengajuan karyawan akan muncul pesan seperti ini. Nah, statusnya itu ditangguhkan dan ada deskripsinya itu bukti jangan undangan dan nominal terlalu besar. Berarti karyawan harus merevisi nih dari apa yang disuruh oleh super admin. Lalu kita bisa klik ajukan ulang. Nah, tadi kan nominalnya terlalu besar dibilang. Misalnya kita ajukan 100.000, kita beli bantuan menikah dan kita upload ulang lagi bukti transfernya. Misalnya kita kirim karangan bunga nih, karangan bunga, kirim. Nah, maka statusnya juga akan menunggu konfirmasi. Nah, ada statusnya hilang. Ini kenapa tidak hilang? Agar super admin dapat mengingat nih apa yang direvisi tadi. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, jadi super admin bisa melihat lagi datanya. Jika sudah sesuai, dia bisa merubahnya menjadi selesai. Statusnya kita buat selesai. Nah, jika super admin nggak mengupload bukti transfer, nah itu akan menghasilkan nih pesan bukti transfer harus diisi jika status sudah selesai. Jadi dia harus mengupload bukti transfer. Selesai. Upload bukti transfernya, misalnya ini. Upload. Nah, berarti pengajuan dilakukan oleh karyawan sudah selesai nih, dan button konfirmasi ini tidak bisa lagi diklik. Kita lihat di sini sudah terlihat. Sini juga sudah terlihat bukti transfer yang sudah dilakukan oleh super admin. Seperti ini. Lalu, nah setelah kita membuat ini menjadi selesai, itu akan terlihat di daftar keuangan nih. Tercatat sebagai pengeluaran bantuan menikah, tanggalnya dan nominalnya. Nah, tadi kan total dana kita itu ada 47.700.000 rupiah. Jadi sekarang tinggal 4.200.000 dikurangi karena tadi ada pengeluaran 500.000. Jadi langsung otomatis dikurangin. Mungkin segitu saja demo aplikasi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.